Industri telekomunikasi memiliki peran strategis dalam perekonomian negara. Oleh karena itu, pemerintah tengah fokus dalam pembangunan ekosistem dan infrastruktur digital demi mendongkrak ekonomi di tanah air. Untuk membangun ekosistem tersebut, perlu upaya literasi digital yang bukan hanya dilakukan pemerintah pusat, melainkan seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah juga dihadapi tantangan baru dengan adanya pesta demokrasi pada 2024. Lalu, bagaimana strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika menghadapi tantangan ini ke depannya? Berikut petikan wawancara Bisnis Indonesia dengan Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Aris Setiadi. Gini, Indonesia ini kan diprediksi di 2045 menjadi negara besar. Negara keempat, kelima atau papan atas di dalam percaturan global. Nah, syarat untuk menjadi negara maju, negara besar ini kan kita harus menyiapkan seluruh instrumen pendukungnya. Nah, untuk Kementerian Komunikasi dan Informatika mendorong atau mengakselerasi masyarakat digital itu kan menjadi sebuah keharusan. Nah, masyarakat digital itu harus kemana? Ada pemerintahan digital, ada digital ekonomi, dan tapi yang paling penting adalah apa? Infrastruktur digitalnya. Kenapa? Karena infrastruktur digital itu mutlak. Kalau nggak bisa dong e-government, pemerintahan digital, digital ekonomi kita, sama masyarakat digital. Nah, syarat dan keharusan untuk menjadi negara maju bahwa kita harus kuat masyarakat digitalnya yang memerlukan berbagai effort, dari mulai infrastruktur digitalnya tadi itu yang saya bilang, termasuk juga digital skill up dari masyarakatnya, bagaimana kemampuan atau cakap digital ini tinggi, jadi masyarakat menggunakan kemajuan teknologi digital ini untuk hal-hal yang lebih produktif. Ya, infrastruktur digital ini penting. Itu kan isunya 3, soal kapasitas yang pertama, kedua coverage, dan yang ketiga soal kecepatan, gitu, quality. Jadi capacity, quality, coverage, 3 itu kan jadi isu penting untuk masyarakat digital. Sekarang penetrasi internet kita sudah 78%. Nah, kita kan berharap seluruh masyarakat Indonesia punya akses konektivitas di ruang digital ini, gitu. Supaya apa? Supaya jangan sampai ada yang tertinggal. Seluruh masyarakat Indonesia berhak untuk memperoleh bandwidth, gitu. Nah, tugas pemerintah adalah menyediakan sarana prasarana untuk mendukung masyarakat digital itu. Karena 2045 pasti masyarakat digital itu tidak bisa terhindarkan. Itu kan mencakup berbagai aspek, dari e-health, e-learning, e-tourism, ya kan, dari pendidikan, kesehatan, semua kan kemajuan teknologi ini kan akan berdampak pada cara kerja, cara pola berbisnis, pola interaksi masyarakat, gitu. Nah, justru itu, ini kan pekerjaan rumah kita. Indonesia ini kan negara besar, negara yang luas daratannya sampai 191 juta hektar, belum luas lautannya. Nah, luasan wilayah kita ini kan tentu membangun infrastruktur digital tidak semudah negara yang dengan luas yang terbatas, gitu. Negara kota misalnya atau apa, gitu. Jadi kita memang perlu mempersiapkan diri dengan memberikan effort kita yang cukup besar untuk pemerataan itu tadi, isu pemerataan. Kalau kota mungkin udah lebih terkonsolidir lah. Cuman masyarakat desa, rural area itu kan juga pekerjaan rumah kita. Desa-desa kita gimana sarana infrastruktur digitalnya, gitu. Nah, ini tantangan kita, gitu loh. Karena dari segi kecepatan kita termasuk negara yang tidak terlalu bagus peringkatnya. Kita di nomor 98 di dunia. Kecepatan internet kita ini hanya di 23 Mbps. Kita nomor 98 dunia. Nah, kita kan perlu tantangan ke depan bagaimana kita harus meningkatkan tadi quality, coverage, kapasitinya juga mesti, karena Indonesia ini dengan negara yang demografi dan geografisnya, penyebaran penduduknya kan nggak merata.
Terus geografis kita, pegunungan, pulau-pulau terpencil dan sebagainya kan. 3T, terutama daerah 3T. Nah, itu kan perlu effort, perlu kiat khusus, termasuk juga pilihan teknologinya. Jadi kita nggak bisa cuma misalnya pendekatannya satu teknologi, fiber optik gitu, nggak bisa. Fiber optik hutan negara begitu luas, fiber optik mau sampai kapan? Ada satelit. Sekarang ini kan sedang diinikan fixed mobile convergence, ini menggabungkan fixed access dengan mobile atau selular gitu teknologinya. Yang pasti Indonesia ini negara yang begitu penuh tantangan, tapi kita harus optimis bahwa 2045 kita akan menjadi negara maju. Gitu. Tahun depan kan kebetulan juga 5G ini kan kemajuan teknologi kan, dari 3G ke 4G, 4G ke 5G gitu. Nah 4G ke 5G itu kan isunya kecepatan. Kecepatan tadinya 50, 100 Mbps, dia lompat jadi 1 giga sampai 2 giga sampai up to gitu. Nah persoalannya kecepatan itu paralel nggak dengan kemajuan sektor lain. Karena apa? Karena kalau untuk nonton YouTube kita cuma 8 MB, Facebook 4 MB. Kalau kita punya 1 giga, 1000 kecepatan itu untuk apa? Berarti harus ada sektor-sektor lain, IoT, artificial intelligence, gitu, yang harus juga berkembang. Itu kan harus anak-anak muda nih yang melek digital. Dan melek kecakapan digital ini kan jangan dibayangin prosesnya. Kan orang kan belajar berjalan sambil belajar kan. Kita aja nggak ada kursus handphone. Lama-lama akhirnya kita terbiasa kan. Begitu. Nah, tetapi yang paling penting dari digital society ini atau masyarakat digital, yang penting apa? Mindsetnya. Ya pasti kami kan berkepentingan menurut tugas dan fungsi kami di Kementerian Kominfo ini kan untuk menjaga atau mewujudkan narasi pemilu damai 2024. Kita ini negara demokrasi yang masih muda, karena demokrasi kita baru 25 tahun, sejak pasca reformasi 98. Bandingin negara-negara lain, misalnya kayak di Eropa udah 700 tahun, di Inggris 700 tahun. Ratusan tahun mereka berdemokrasi. Juga dengan segala try and error-nya. Gitu. Nah kita berharap juga demokrasi kita ke depan makin sehat, makin kuat, makin berkualitas gitu. Tentu demokrasi yang berkualitas, demokrasi yang hebat, demokrasi yang mencerdaskan itu juga produk dari masyarakat. Karena demokrasi kan produk masyarakat. Kalau masyarakatnya makin cerdas, masyarakatnya makin terdidik, makin melek gitu kan. Makin, kalau digitalnya makanya pakai bahasa istilah digital, makin cakap digital, maka demokrasi kita juga lebih berkualitas. Yang pasti kita Kominfo ini kan harus netral. Nah kita membentuk Satgas Anti Hoax. Anti Hoax, pokoknya yang kita lawannya 3. Hoax, fitnah, ujaran kebencian. Gitu. Kita ingin demokrasi ini, pemilu ini, namanya pemilu ini kan pesta. Namanya pesta harus gembira dong. Masa pesta perlu penuh intimidasi dan rasa takut, itu bukan pesta namanya. Itu nightmare. Ya. Karena itu kita harus memberikan optimisme bahwa Indonesia sudah on the right track. Bahwa demokrasi, proses demokrasi atau pemilu serentak 2024 ini harus kita maknai sebagai sebuah sebuah tahapan, sebuah proses demokrasi untuk kembali memberikan rakyat kedaulatannya, untuk hak dan kedaulatan rakyat untuk menentukan siapa pemimpin kita dan kemana arah bangsa kita ke depan. Begitu. Tugas kita pemerintah, media, masyarakat untuk sama-sama menjaga. Lo kalau di sosial media, di konten, kita pasti akan take down. Hoax,
ujaran kebencian, fitnah. Pasti kita sapu bersih dari ruang digital. Ya soal berapa bersih tergantung seberapa kotor dikotorinya. Dia bersih kalau ada komparasinya, iya kan? Jadi jangan ditanya seberapa bersih ntar tanya lagi seberapa kotor, iya kan? Karena memang tantangan di dunia juga tentang sosial media ini. Di Uni Eropa udah bicara soal sosial media council, dewan sosial media, nggak pakai pengawas, dewan sosial media yang berisikan akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, untuk jam sama-sama. Ini kan harus wisdom bersama. Masa lebih santun kita di dunia nyata dibanding dunia digital kita yang sia sumpah serapah doang. Iya kan? Masyarakat kita kan harus kita sadarkan itu. Selama 9 tahun itu hampir 800.000 judi online. Artinya menteri satu periode 400.000. Bukan 400.000 judi online yang ditutup, diblokir. Saya 3 bulan, udah hampir 400.000 saya tutup. Berarti satu periode menteri saya kerjain 3 bulan. Penting mau, niat. Kita udah 400.000. Sebenarnya yang para pembanar ini takut bukan cuma ditutup situsnya. Rekeningnya kita blokir. Rekening itu kan nyawanya. Gitu. Jadi kita punya komitmen. Sebenarnya selama semua punya komitmen bisa. Gitu. Kita melakukan itu. Gitu. Lu enggak, bukan membandingkan. Ini kan data gitu. Yang penting selama kita mau tuh bisa kita tutup. Ya, bukan soal keberanian, kemauan yang penting. Berani kan bonus saja. Yang penting mau. Kalau mau ya pasti berani lah. Mana ada keberanian tanpa kemauan. Melindungi rakyat kenapa? Supaya rakyat jangan main judi online. Iya, Pak. Eksesnya kemana-mana ya. Gitu. Supir main judi online, apa main judi online. Oh, judi online terus. Pokoknya kan kita kan mau jaga ruang digital kita sehat. Prinsipnya gini, ruang digital ini, kemajuan digital ini harus membuat masyarakat makin produktif. Itu intinya. Nah, untuk menjadi produktif, makanya kita perlu literasi, perlu membuka cakapan digital, dan sebagainya. Gitu. Memang industri telekomunikasi kita agak flat ya. Karena penerimaan pendapatan mereka dengan investasi yang harus mereka lakukan ini udah mulai agak berat. Kita terus terang minggu lalu udah mengumpulkan seluruh operator seluler untuk berdiskusi mengenai apa langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah dan Opsel ini untuk sama-sama mendorong peningkatan akselerasi kualitas layanan telco di industri telco. Seperti itu. Ya kita bicara soal insentif, soal apa, langkah-langkah. Nanti kita rumuskan, kita lagi bentuk task force-nya antara Opsel dan kami sebagai regulator kan, untuk sama-sama kita duduk bersama untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang menyehatkan ekosistemnya. Karena kalau industri telco ini sehat, layanannya maksimal, mereka bisa berinvestasi untuk peningkatan kualitas dan kemajuan teknologi di industri telco ini, maka yang akan untung juga masyarakat gitu. Ya soal pemain itu satu isu, paling enggak 3 pemain bagus kan, lebih sehat begitu. Enggak, karena itu kapital intensif. Industri telco itu kapital intensif, padat modal, dan dia harus terus, nggak bisa berhenti. Tahun ini saya invest, tahun depan nggak bisa, dia harus terus kan, gitu. Napasnya masih kuat kan. Karena institusinya harus sehat, bisa sehat kan, Opselnya sehat, bisa profit, sehingga dia bisa invest. Masyarakat juga diuntungkan dengan memperoleh layanan baik dengan harga yang kompetitif gitu. Dan kita jaga betul-betul ekosistem ini. Nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah, keseimbangannya kita jaga gitu. Karena menurut data-data, harga data kita termasuk yang termurah di dunia. Kalau menurut data itu, operator seluler itu gross revenue mereka itu sekitar 200 triliun setahun. Sementara dampak ekonomi digital udah 77 miliar dolar.
mungkin hampir 1.000 lebih ya. Ya sekitar 1.100 gitu. Artinya multipliernya dari operator seluler industri telco itu 7 kalian lah, 6 kali 7 kali. Dampaknya kan banyak dengan networking, infrastruktur digital disiapin oleh telco. Bayangin coba turunan bisnisnya berapa kali, ya kan? Gitu. Dari mulai QRIS, M-banking, ya kan? Begitu loh. Jadi memang industri telco ini harus kita perhatikan betul, karena ini akan mencakup aspek-aspek lain dari kemajuan ekonomi digital kita. Kita akan menemukan rumusan, kita akan bicarakan ke semua stakeholder kita, karena ini mencakup strategi fiskal kita gimana, karena ada PNBP di sana, penerimaan negara bukan pajak dari industri telco, regulatory cost kita gimana, industri telco memadai atau tidak, gitu loh. Kita cari titik keseimbangannya sebaik-baiknya supaya industrinya sehat dan masyarakat bisa menerima layanan terbaik dengan harga yang kompetitif lah gitu. Balik kompetitif artinya apa? Kita bisa bandingin dengan negara lain. Gitu. Dan kita termasuk termurah. Biaya data kita termasuk termurah loh di dunia. Ya, yang pasti kita sedang terus mematangkan rencana bagaimana insentif 5G ini. Kita sedang merumuskan bersama dengan Asosiasi Telepon Seluler Indonesia (ATSI). Pasti ada konsekuensi. Misalnya soal penerimaan negara bukan pajak kita, apa kita, tapi kan kita juga harus juga memikirkan berbagai pilihan strategi. Contohnya begini. Pemerintah mengeluarkan kebijakan PPN rumah 2 miliar ditanggung negara. Negara bukan rugi istilahnya. Negara mengurangi potensi penerimaannya. Tapi kan ada dampak ikutannya. Iya kan? Properti bergerak sehingga sebagai sebuah lokomotif industri kan menggerakkan sektor real ekonomi kan. Begitu loh.